Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, sungguh kami bersyukur untuk segala anugerah Tuhan bagi kami orang-orang berdosa. Sungguh kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang begitu besar. Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa kami. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, karena Engkau bermurah hati, Engkau memberikan anugerah-Mu untuk percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga kami bisa memperoleh pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Bapa Sorgawi, kami juga sangat bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menyertai kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur untuk kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan selalu menjaga kami dan Tuhan menolong kami, terutama ketika kami di dalam pergumulan. Bapa Sorgawi, biarlah nama Tuhan dipuji, dimuliakan, diagungkan sampai selama-lamanya. Buatlah kami untuk semakin mengasihi Tuhan dan hidup taat akan kebenaran firman-Mu. Bapa Sorgawi, kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus menolong mereka di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan juga yang selalu memimpin ketika mereka dalam pergumulan datang berdoa kepada Engkau. Tuhan, dengarkanlah permohonan mereka. Tuhan yang menjawab permohonan mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa Sorgawi, kami juga berdoa untuk para majelis yang melayani di gereja-Mu ini. Tuhan juga berikan mereka kesehatan, kekuatan. Tuhan, Engkau berikan mereka semangat untuk terus melayani Tuhan, untuk terus mengajarkan kebenaran firman-Mu, untuk terus melayani sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, kami berdoa secara khusus untuk hamba-Mu Evangelis Sebastian yang saat ini kurang sehat. Tuhan, Engkau yang menyembuhkan dia, Tuhan yang memulihkan dia, supaya dia bisa kembali mendapatkan kekuatan untuk melayani Tuhan. Dan Tuhan, Engkau terus memimpin juga dia, menguatkan dia di dalam banyak pergumulan, di dalam banyak beban berat untuk melayani Tuhan, banyak urusan. Tuhan, kami berdoa Engkau yang pimpin dia dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan, kuatkan dia untuk bisa menjalani semuanya dengan bersandar kepada Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah semua pelayanannya ya Tuhan, dan berkati juga keluarganya. Bapa Sorgawi, kami berdoa untuk saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya dengan hati yang tunduk kami mau mengerti, kami mau melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa-doa kami ya Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami, supaya kami berkenan di hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya sangat bersyukur karena di pagi hari ini bisa bertemu kembali dengan jemaat sekalian, bisa melayani, menyampaikan pengajaran firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian. Dan kita semua ini adalah keluarga di dalam Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Nah, ketika kita berbicara tentang keluarga di dalam Tuhan, maka sikap kita, perasaan kita terhadap satu sama lain itu jelas berbeda dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Ketika kita berbicara tentang saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka bagaimana kita berinteraksi terhadap satu sama lain?
bagaimana sikap kita terhadap satu sama lain sebagai saudara di dalam Tuhan. Kita tentunya harus memiliki sikap mengasihi satu sama lain. Banyak orang yang mengaku Kristen, tetapi ketika dia berhubungan, berinteraksi terhadap saudara seiman, tidak ada kasih. Dia mengaku orang Kristen, tetapi tidak ada belas kasihan, tidak ada perasaan kasih terhadap saudara seiman. Kadang mereka mengatakan, ya dia kan sudah besar, dia mandiri, biarlah dia urus dirinya sendiri. Ketika dia ada kesulitan, dia bisa selesaikan dirinya sendiri. Saya tidak usah bantu dia. Tetapi kita disebut sebagai saudara seiman. Tapi ketika berinteraksi dengan orang lain terhadap saudara kita, tidak ada rasa kasih. Mengatakan urus diri sendiri. Dia urusan dia, saya urusan saya. Ada juga yang mengaku saya orang Kristen, saya harus mengasihi saudara kita. Tetapi masalahnya adalah mengasihi saudara itu hanya sebatas kata-kata saja, hanya sebatas ide saja, hanya sebatas kemauan saja. Tetapi no action, tidak ada tindakan, tidak ada perbuatan. Bicara tentang kasih gampang sekali. Bahkan dia bisa mengajarkan kepada orang lain, bisa menasehati orang lain. Oh begini kita harus mengasihi. Tetapi faktanya dalam kehidupan sehari-hari tidak ada tindakan, tidak ada wujud bukti daripada kasih itu. Itulah faktanya dalam kehidupan orang-orang Kristen. Nah, tetapi saudara-saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, maka bagaimana sikap kita terhadap saudara kita? Dan ketika kita berbicara tentang kasih, kasih yang seperti apa yang Tuhan kehendaki. Itulah kenapa tema kita di pagi hari ini adalah kasih yang sejati. Nah, kalau kita melihat firman Tuhan yang sudah kita bacakan tadi di kitab 1 Yohanes pasal 3, ini ditulis oleh Rasul Yohanes sendiri. Di sini kita diingatkan, disadarkan akan pengajaran firman Tuhan, bagaimana kita bersikap terhadap saudara seiman kita. Dikatakan di ayat yang ke-11, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Yang pertama yang harus kita ketahui, bahwa kita orang-orang Kristen, kita diajarkan untuk saling mengasihi. Dikatakan di sini, berita yang telah kamu dengar dari mulanya. Bukan hanya pengajaran ada di kitab-kitab Injil, tetapi dari mulanya di seluruh Alkitab, inti pengajaran itu adalah kasih. Masih ingat apa kata Tuhan Yesus di Matius pasal 22? Ketika ditanya apa hukum yang terutama, dia mengatakan kasih. Tuhan Yesus mengatakan kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama.
Lihat bagaimana di sini dikatakan bahwa inilah perintah yang sudah disampaikan, yang diajarkan, yang tertulis di dalam firman Tuhan. Jadi pengajaran tentang kasih itu bukan ide orang Kristen, bukan karangan orang Kristen, tetapi ini adalah pengajaran dari Tuhan sendiri, firman Tuhan sendiri. Dan dikatakan di sini kita harus saling mengasihi. Lihat kata harus. Harus itu bukan berarti ada pilihan. Kalau dikatakan pilihan, artinya kalau saya mau, saya lakukan. Kalau saya tidak mau, saya tidak lakukan. Kalau saya lagi senang, saya akan mengasihi kamu. Kalau saya lagi tidak senang, mohon maaf, saya tidak peduli tentang kamu. Bukan seperti demikian. Perintah untuk mengasihi ini bukan pilihan bagi kita mau lakukan atau tidak lakukan. Bukan. Waktu Tuhan memberikan perintah ini, lihat ada kata harus. Artinya apa? Kewajiban. Harus lakukan. Kewajiban. Perintah. Tidak ada pilihan, saya tidak mau lakukan. Tetapi di sini dikatakan, kamu harus saling mengasihi. Nah, jadi yang pertama yang harus kita perhatikan dari firman Tuhan ini, ada perintah dari Tuhan untuk mengasihi. Dan tidak hanya sekedar perintah, bukan hanya sekedar diberitahukan untuk mengasihi, tetapi diharuskan untuk melakukan perintah ini. Lalu dikatakan di sini, kita harus saling mengasihi. Kata saling mengasihi itu berarti apa? Berarti apa? Artinya ada timbal balik. Tidak hanya menuntut satu pihak. Tidak hanya kita mengatakan kamu yang mengasihi saya, kita hanya menuntut orang mengasihi kita, berbuat baik kepada kita. Tapi saling mengasihi artinya apa? Masing-masing. Tanpa menuntut, saya mau kamu mengasihi saya dulu, baru saya mengasihi kamu. Tetapi timbul dalam diri kita untuk mengasihi satu sama lain sebagai saudara seiman. Jadi ketika kita berbicara tentang keluarga Tuhan, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, maka tidak ada istilahnya hanya satu pihak saja. Tetapi semua orang Kristen harus memiliki kasih. Makanya dikatakan saling mengasihi. Lihat di ayatnya yang ke-14. Kenapa kita harus memiliki kasih ini? Kenapa kasih ini harus nampak dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang Kristen? Di ayat yang ke-14 dikatakan, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Bukti bahwa kita ini sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Bukti bahwa kita sudah memiliki keselamatan, bukanlah orang-orang yang akan dihukum. Kita adalah orang-orang yang memiliki pengharapan. Buktinya adalah kita mengasihi orang lain. Jadi mengapa kita harus mengasihi? Karena kita bukan lagi orang-orang yang akan binasa. Di sini dikatakan kita bukanlah orang-orang yang menuju kepada maut. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang-orang yang hidup di
dalam dosa, orang-orang yang akan dimurkai oleh Tuhan. Bukan. Dikatakan kita sudah pindah. Posisi kita sudah berubah. Kalau kita dulunya sebelum percaya Tuhan, ya kita tidak ada rasa kasih kepada orang lain. Kenapa? Karena kita memang adalah orang-orang yang akan binasa. Tetapi kita sudah pindah. Dikatakan di sini, lihat di ayat yang ke-14, kita sudah pindah. Posisi kita sudah berubah. Kalau kita sudah berubah, sudah pindah, dikatakan berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, maka kita bukan lagi orang-orang yang sebelumnya yang tidak ada rasa kasih. Kita juga harus berubah. Sekarang kita harus memiliki kasih. Jadi saudara-saudara, ketika kamu berbicara tentang kasih, kamu harus sadar siapa diri saya ini. Siapa saya ini? Apakah saya masih orang-orang yang hidup di dalam dosa, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang akan dihukum oleh Tuhan? Atau saya sudah memiliki pengharapan, orang-orang yang diselamatkan di dalam Tuhan? Kita harus ingat siapa diri kita, dimanapun kita berada. Bukan hanya di lingkungan saudara seiman kita, dimanapun kita berada, kita harus selalu sadar identitas diri kita ini, siapa kita ini. Sehingga ada perbedaan dengan orang-orang lain. Kalau orang-orang lain itu tidak ada rasa kasih, ya dia harus tahu siapa dirinya. Tapi kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, maka kita harus memiliki kasih. Jadi jangan hanya kita menyebut diri kita adalah orang Kristen, tapi buah-buah kita, bagaimana kita bersikap terhadap orang lain, itu bukan seperti orang Kristen. Jangan hanya kita bilang saya sudah diselamatkan, saya sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup, tapi buah yang kita hasilkan bukan seperti orang yang sudah pindah. Salah satunya kita tidak ada kasih. Firman Tuhan memberikan kita suatu contoh. Contoh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Contoh orang-orang yang tidak punya kasih. Contoh yang hidupnya dikuasai oleh kejahatan. Lihat ayat yang ke-12. Dikasih contoh. Bukan seperti Kain. Masih ingat cerita tentang Kain? Anaknya Adam dan Hawa. Kain dan Habel. Kita bisa baca di Kejadian pasal 4. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Kain? Dikatakan di sini, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat. Nah, lihat. Kain itu dikatakan di sini adalah orang jahat, berasal dari si jahat. Tidak ada kebenaran di dalamnya. Kenapa? Lihat dikatakan, dan yang membunuh adiknya. Bukti bahwa dia adalah orang yang jahat, orang yang tidak ada kebenaran di dalamnya. Dia membunuh saudara. Kalau kita baca ceritanya di kitab Kejadian pasal 4, bagaimana Kain dan Habel pada mulanya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kain dia mempersembahkan dari hasil tanahnya, sedangkan Habel dia mempersembahkan dari hasil ternaknya. Dan ketika mereka mempersembahkan, firman Tuhan mengatakan korban daripada Habel diterima oleh Tuhan, sedangkan Kain itu ditolak. Dan ketika korban Kain ditolak, bagaimana sikap Kain?
dia cemberut terus, iri hati, benci, dengki, amarah yang tidak bisa dihentikan. Dan Tuhan sempat berbicara kepada dia, Kain, kenapa hatimu panas terus? Apakah kamu tidak bisa berseri biar kejahatan itu tidak menguasai kamu? Tapi Kain tidak ada pertobatan karena memang tidak ada kebenaran di dalamnya. Apa yang dilakukan oleh Kain? Dia ajak adiknya Habel, kita pergi ke padang. Karena kalau di lingkungan tempat mereka, ya pasti ada banyak orang. Dia ajak kita pergi ke padang. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, tiba-tiba, artinya tidak disangka, ya, tidak diduga, tidak diperkirakan oleh Habel. Ya, artinya Habel tidak melihat bahwa hal ini akan terjadi. Kain pukul dia. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, Kain membunuh adik. Begitu jahatnya Kain. Ini adalah tingkat kejahatan yang bagi saya, tingkat kejahatan yang paling tinggi, kebencian yang paling tinggi. Kenapa? Karena konteksnya dia melakukan hal ini bukan kepada orang lain. Kita lakukan hal jahat saja kepada orang lain, orang mengatakan kamu itu jahat sekali. Apalagi kalau kita lakukan kepada saudara kandung kita sendiri, satu rahim, satu ibu, satu bapak, saudara kandung. Kita berbuat jahat saja kepada orang lain, orang mengatakan kita ini tidak ada kasih, kita ini orang yang tidak baik, orang yang jahat. Apalagi kalau kita lakukan kepada saudara kandung sendiri. Dan tidak hanya sekedar melakukan kejahatan, hal-hal yang biasa kepada adiknya, saudara kandungnya Habel, tapi tingkat kejahatan paling tinggi, lihat, membunuh. Tidak ada hal yang paling tinggi. Kalau kamu buat dia sakit hati, ya masih oke lah, ya. Atau kamu rampas tanahnya, orang sudah mengatakan kamu itu jahat, tapi masih oke. Tapi ketika kamu sudah membunuh dia, itu sudah dianggap tidak ada kejahatan yang lebih tinggi daripada situ. Tidak ada kejahatan yang lebih berat kita lakukan kepada orang lain, apalagi sama saudara kita, kecuali membunuh. Lihat bagaimana Kain dikatakan adalah orang yang jahat, tidak ada kasih. Bagaimana dia bisa mengasihi orang lain, saudara kandungnya saja dia tidak ada kasih. Saudara-saudara, ini juga sebagai pelajaran bagi kita. Kita semua punya saudara. Jarang di antara kita punya saudara kandung. Pada umumnya kita semua punya saudara kandung. Nah, kita harus memiliki kasih kepada saudara kandung. Jangankan kepada saudara seiman, itu lebih luas lagi. Saudara kandung dulu. Nah, kita harus memiliki kasih, saudara-saudara. Ya, sebagai manusia kadang-kadang sebagai saudara kandung, kadang-kadang ada kesalahpahaman atau perbedaan. Ya, tidak masalah. Kalaupun kadang-kadang kita itu sakit hati, ya sudah, kita cepat-cepat ya selesaikan dia. Kita doa. Kita harus mengampuni. Kita harus memiliki kasih kepada saudara kita. Jadi kalau ada di antara kita yang lagi bermasalah, ya kita harus cepat-cepat selesaikan dia di dalam Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa mengasihi orang lain, saudara seiman, saudara kandung kita sendiri tidak ada kasih. Jadi contoh yang diberikan oleh Tuhan di sini adalah Kain. Dikatakan di kalimat selanjutnya, dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Kain ini adalah orang yang jahat. Tidak ada kebenaran di dalam dirinya. Dan ketika dia melihat adiknya yang persembahannya diterima oleh Tuhan, dia iri, dengki,
benci. Kita orang-orang Kristen dikatakan bukan seperti Kain. Makanya dimulai kata bukan. Beda, kontras. Kain adalah contoh orang yang tidak ada kebenaran di dalamnya. Orang yang tidak memiliki hidup di dalamnya. Terbukti, nampak dari perilakunya. Tidak ada kasih. Diam, bahkan berani membunuh adik. Kalau kita baca ayatnya yang ke-15, dikatakan di situ setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Membenci saudara. Saudara-saudara, ayat firman Tuhan ini benar-benar tajam sekali. Kenapa? Karena kita pikir membunuh itu, kalau kita ambil pisau, ketika orang, barulah kita bilang membunuh. Tapi lebih dalam ditekankan, sebenarnya ketika kita memiliki hati yang benci sekali, mengharapkan sesuatu yang buruk terjadi kepada orang itu, dikatakan kita itu secara tidak langsung sudah masuk dalam kategori pembunuh saudara. Jadi tidak hanya dalam hal tindakan kita ambil pisau kita bunuh orang, tapi ketika hati kita ini seperti Kain, ya, begitu benci, begitu dengki, mengharapkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang cilaka. Bahkan ada orang-orang, mungkin orang-orang yang mengaku Kristen, dia berdoa, doanya apa? Biarlah kamu cilaka nantinya, kamu tertimpa ini, kamu mati saja, Tuhan kasih dia ini. Artinya apa? Artinya kita secara tidak langsung sudah menjadi seorang pembunuh manusia. Dan dikatakan di sini, kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam diri. Kalau kita seperti Kain, kita memiliki rasa benci terus, dendam terus, amarah terus, menginginkan hal yang celaka terjadi terhadap orang lain. Kita dikatakan di sini, kita itu tidak memiliki hidup yang kekal di dalam diri kita. Kita itu tidak mengenal Tuhan. Tidak mengenal Tuhan. Tidak ada kehidupan di dalam diri kita. Kita seperti Kain, orang-orang yang akan dihukum oleh Tuhan. Tidak ada kebenaran, tidak ada kehidupan, tidak ada pengenalan akan Tuhan. Katakan di sini, seorang pembunuh yang tetap, yang tidak ada yang memiliki hidup yang kekal di dalam diri. Kita melihat ya, bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan manusia. Dia bentuk, dia berikan hidup. Lalu kita manusia pergi menginginkan cilaka ataupun membunuh orang lain. Itu berarti apa? Kita itu berlawanan dengan Tuhan. Kita itu tidak ada pengenalan akan Tuhan. Nah, inilah contohnya, Kain tidak ada kasih di dalamnya. Bahkan sama saudara kandungnya pun tidak ada kasih. Jadi apa yang kita lihat di dalam firman Tuhan ini, dikatakan kita harus mengasihi, saling mengasihi, dan kita harus mengasihi karena kita
adalah orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, sudah diselamatkan. Kita memiliki hidup yang kekal, bukan seperti Kain. Jadi harus selalu ingat, sadar diri kita. Kita bukan seperti Kain ini, semacam Kain ini. Kita adalah orang-orang yang sudah memiliki iman, pengenalan akan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang memiliki pengharapan yang kekal. Nah, lalu selanjutnya, hal yang kedua yang harus kita ketahui. Sekarang kita mengatakan, saya mau mengasihi saudara saya. Saya tidak menolak perintah Tuhan. Benar, saya terima. Saya adalah orang yang sudah diselamatkan. Saya bukan seperti Kain. Saya harus mengasihi saudara-saudara saya. Tetapi pertanyaannya adalah, kasih seperti apa yang harus kita tunjukkan? Yang harus kita miliki? Apakah itu hanya sebatas ide, sebatas kemauan, sebatas keinginan, sebatas kata-kata saja? Atau harus ada wujudnya, buktinya? Saudara-saudara, gampang kita mengatakan saya mengasihimu. Ada lagu ku kasih kau di dalam Tuhan. Oh, kita gampang, ku kasih kau. Tetapi ketika kita mempraktekannya, kita tidak melakukan. Lihat apa kata firman Tuhan. Seperti apakah kasih yang sejati itu? Ayat yang ke-16 dikatakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Saudara-saudara, ketika kita membaca Yohanes pasal 3 ayat 16, itu ayat yang sangat gampang kita tahu, kita ingat. Karena begitu besar kasih Allah. Lihat, dikatakan karena begitu besar kasih Allah. Apakah firman Tuhan itu hanya sebatas ide, pengajaran saja? Tidak. Ada actionnya, bukti. Lihat kalimat selanjutnya. Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi tidak hanya Tuhan mengatakan, ini loh perasaan saya kepada kalian manusia yang berdosa, saya begitu mengasihi kalian. Tidak hanya sebatas itu. Tuhan langsung tunjukkan, buktinya apa? Dia berikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Lihat ayat yang ke-16, di situ dikatakan, Ia menyerahkan nyawanya untuk kita. Tuhan Yesus tidak hanya mengatakan, saya mengasihi kamu, akulah gembala yang baik. Tidak hanya sebatas itu, tapi ada action, ada bukti. Dia berkorban bagi kita. Dia menyerahkan dirinya untuk kebaikan kita, untuk keselamatan kita. Tidak hanya sebatas dia tuntun kita, diajarkan kita begini, kita harus mengenal Tuhan, begini kita harus hidup kepada Tuhan. Tapi dia bahkan rela memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi kita. Supaya kita ini tidak dihukum oleh Tuhan karena dosa-dosa kita. Dia rela memberikan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Inilah kasih yang sejati, berkorban. Saudara-saudara, ketika kamu berbicara tentang kasih, maka kamu harus ingat, kamu harus tahu, kamu harus berkorban. Kalau kamu tidak mau berkorban, kamu tidak akan bisa mewujudkan yang namanya kasih itu. KASIH, tak bisa. Kalau kamu bukan orang yang mau berkorban, kamu tak akan bisa mewujudkan kasih itu, saudara-saudara. Orang yang mengatakan saya mengasihi kamu, maka dia harus berkorban. Tidak mementingkan diri sendiri. Harus berkorban. Mungkin bagi orang itu merugikan diri sendiri. Saudara-saudara, kita kalau namanya mengasihi, bukan mencari keuntungan kita sendiri saja, lalu membiarkan orang lain rugi saja.
Apapun yang terjadi kepada dia, yang penting diri saya aman. Ngapain saya rugi? Saya pergi berbuat sesuatu, kan berkorban saya. Kita harus berkorban. Lihat seperti Tuhan kita. Tuhan kita teladan yang agung. Itu bedanya, saya selalu katakan sama jemaat ataupun anak muda-mudi di sana. Itulah bedanya Tuhan kita dengan agama lain. Tuhan kita tidak hanya pengajaran itu, tapi dia memberikan teladan agung bagi kita. Tuhan Yesus tidak hanya mengatakan hukum terutama, kasih saudaramu seperti dirimu sendiri. Tapi lihat bagaimana Tuhan Yesus mewujudkan kasih itu. Dia memberikan nyawanya bagi kita, berkorban. Di sini dikatakan menyerahkan nyawanya untuk kita. Maka kita juga harus seperti Tuhan Yesus. Tentunya kita tidak akan sampai memiliki sikap seperti menyerahkan nyawa kita untuk orang lain. Kita mungkin tidak sampai ke tingkat itu. Tapi poinnya adalah berkorban. Di ayat ini dikatakan dia menyerahkan dirinya. Kita harus wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Intinya adalah berkorban. Kalau kamu tidak mau rugi, kamu tidak bisa mengasihi orang lain. Maka kamu harus berkorban. Berbuat baik. Sesuatu dari diri kita, kita keluarkan, kita berikan kepada orang lain. Nah, di sini diberikan contoh, aplikasi oleh firman Tuhan. Lihat ayat yang ke-17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kekasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Lihat, dikasih contoh oleh firman Tuhan, lengkap. Ketika kita dikatakan memiliki harta duniawi, artinya kita memiliki kecukupan, atau kita memiliki sesuatu yang melebihi daripada orang lain. Dan dikatakan melihat saudaranya menderita kekurangan, menderita sekali. Kita bisa dibilang lebih daripada cukup. Kita lihat dia, begitu menderita dia sudah berusaha, tapi menderita, susah sekali. Bagaimana sikap kita? Apakah kita tutup mata? Tutup mata. Pura-pura tidak lihat, pura-pura tidak tahu. Apakah kita memalingkan muka kita? Tidak peduli. Dikatakan sini menutup hatinya. Menutup hatinya apa? Tidak ada belas kasihan sudah. Batu sudah. Tidak peduli. Jadi biarkan dia susah begitu saja. Makanya dari awal tadi saya katakan, ada orang Kristen mengatakan, dia kan sudah mandiri, dia sudah besar, uruslah diri sendiri. Kamu, saya. Ketika kita punya sesuatu, ataupun lebih daripada cukup, ada saudara kita, dia kekurangan. Kalau memang kita bisa bantu, kita bantu. Kita bantu dia. Hal yang paling kecil. Kadang-kadang di gereja ada anak muda-mudi datang ke gereja, diantar. Tapi waktu pulang dia tidak punya uang. Ternyata saudaranya, keluarganya tidak jemput dia. Dan dia tidak punya uang untuk bayar uang maxi. Kita ada uang, ada di situ. Bagaimana sikap kamu? Ada kasus cerita di gereja Gapi Batam, salah satu anak muda-mudi sampai nangis dia karena tak ada yang jemput dia. Barulah datang bantu dia. Apakah kita menutup hati kita tidak usah peduli kepada dia, biarkan dia? Itu hal yang kecil loh. Hal yang kecil. Kecuali kalau kita sama-sama susah, mau bilang apa, sama-sama susah kita. Orang mau tolong orang lain, kita aja juga mau ditolong.
Tapi kalau dikatakan firman Tuhan, kita mempunyai harta dunia, artinya cukup, lebih kita punya. Apakah kita tutup mata saja, biarkan dia saja? Atau kita sudah tahu dia masalah, kita cepat-cepat menghindar, biar kita tidak usah bantu dia. Dalam kehidupan kita orang Kristen, ya, apakah kita dalam bertetangga, kadang-kadang kita melihat ada saudara seiman kita susah sekali, ya, dia mau makan pun susah, dia udah berusaha. Tapi kalau kita lagi dalam kesulitan, ya kita bantu dia. Atau lagi membutuhkan pertolongan karena sakit, contoh sakit, ya, dia sakit sekali, dia membutuhkan pertolongan. Kalau kita bisa bantu, ya walaupun tidak bisa bantu sepenuhnya. Saudara, hanya segini saya bisa bantu, yang mudah-mudahan lah setidaknya beli obat lah ya. Pergilah berobat, atau belikan obat untukmu. Apakah kita biarkan saja dia mau sakit apa di situ? Biarkan saja. Firman Tuhan memberikan kita aplikasinya langsung. Kalau kita punya harta dunia, dan kita melihat saudara kita dikatakan di sini menderita kekurangan, menderita. Kita orang Kristen, kita harus bantu, kita harus mengasihi dia dengan melakukan sesuatu. Lihat ayat yang ke-18, dikatakan, anak-anakku, marilah, mari. Ya, tadi kita diajarkan harus, sekarang kita dibangkitkan semangatnya. Ya, saudara-saudara, ini bukan mengajar dalam arti kalau kamu mau, oke, kalau tidak mau silakan. Bukan. Awal tadi firman Tuhan sudah jelas memberikan pertama, makanya firman Tuhan ini sangat luar biasa. Dia berikan dulu yang pertamanya, biar kita itu jangan salah paham. Harus. Oke, itu dasarnya. Sekarang dikatakan marilah, itu seperti membakar semangat kita, mengajak kita lebih giat lagi. Marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah. Kalau mengasihi dengan perkataan, dengan lidah, semua bisa, semua bisa. Anak-anak sampai orang tua bisa, mau dia agama manapun bisa, mau dia latar belakang manapun, bahkan orang yang paling susah pun dia juga bisa mengatakan saya mengasihi kamu, karena hanya dengan omongan toh, tidak perlu lakukan sesuatu. Tapi di sini dikatakan kita mengasihi bukan dengan perkataan, bukan dengan lidah, bukan hanya dengan bicara saja, tapi dikatakan dengan perbuatan. Kasih itu harus wujud, harus ada wujudnya, harus ada buktinya, nampak dengan perbuatan kita. Itulah kasih yang sejati. Kalau kamu hanya mengasihi tapi hanya dengan perkataan, itu namanya kasih palsu. Kasih palsu. Tapi kasih yang sejati inilah yang harus kita miliki orang Kristen, dengan perbuatan kita. Perbuatan kita. Jadi kalau kita mengatakan, iya ya, saya nggak tega sama orang ini, saya mau bantu dia, maka cepat-cepat lakukan sesuatu. Apa yang bisa saya lakukan? Oke, saya lakukan. Barulah ada kasih yang sejati itu, yang Tuhan kehendaki. Jadi jangan hanya cepat bicara, tapi tindakannya 1 tahun, 2 tahun, bertahun-tahun itu tidak turun itu. Bicara cepat sekali, mengasihi bisa 1 detik. Saya nggak tega sama kamu, saya mengasihimu. Harus barengan. Ketika kita mengatakan saya mengasihi, saya tidak tega, saya benar-benar mau berbuat sesuatu kepadamu, maka cepat-cepat kalau memang kita bisa lakukan,
Kita mampu melakukannya, kita melakukannya. Kalau kita mengatakan, oh, kamu sakit ya? Oh, kamu mau sakit apa? Sakit kepala. Tapi tak ada uang. Saya belum gajian. Contoh, ini hanya contoh. Oh iya ya, aduh gimana ya? Kasihan juga kamu ini sakit kepala. Tapi kita tidak bantu, keluarkan uang bantu dia belikan obat. Kalau kita mampu. Kata-kata kita bisa manis, oh ya kasihan ya, oh nggak tega saya lihat kamu loh, nggak tega. Justru orang yang menderita geram lihat kita. Kamu ini ngomongmu aja bilang nggak tega, kasihan, tapi kamu nggak ada lakukan sesuatu. Jadi harus ada tindakan kita, saudara-saudara. Dikatakan sini, mari kita mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran, sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Hati-hati juga, jangan sampai juga kita melakukan mengasihi itu dengan cara yang salah, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ini sesuai dengan firman Tuhan, maka dikatakan dalam kebenaran. Contoh yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, walaupun kita mengatakan saya bantu orang. Ada orang sakit membutuhkan pertolongan, nggak ada uang. Lalu untuk bisa dapatkan uang bantu dia, kita pergi curi barang, kita curi uang. Kan yang penting saya berbuat baik kepada orang. Saya ambil uang ini, nggak apa-apa saya mencuri. Yang penting kan saya mengasihi untuk membantu orang ini. Nah, itu bukan sesuai dengan firman Tuhan. Dengan cara yang benar, sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Kalau kita mengasihi orang lain, bantu orang lain dengan hasil korupsi kita sendiri, itu bukan juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi dengan cara yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Jadi makanya dikatakan kalau kita memiliki, artinya kepunyaan kita sendiri, kita mampu, kita bantu orang tersebut. Nah, jadi saudara-saudara, firman Tuhan ini lebih menekankan kepada tindakan kita. Kita sudah sering dengar tentang ajaran kasih, tapi penekanan firman Tuhan pada hari ini adalah tindakan kita. Tindakan kita, evaluasi diri kita sendiri. Kita pikirkan, renungkan, apakah saya selama ini begitu? Atau masih kurang? Maka setelah dari gereja ini, selanjutnya, marilah saya lebih melakukannya, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Kita adalah saudara di dalam Tuhan, keluarga. Maka firman Tuhan mengatakan harus saling mengasihi, karena kita adalah orang-orang yang diselamatkan, dan mengasihi dengan tindakan. Sekali lagi, inilah firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Orang Kristen harus saling mengasihi, karena kita adalah orang yang sudah diselamatkan. Dan mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau lidah, tapi dengan tindakan, dengan perbuatan, dan dalam kebenaran. Secara khusus terhadap saudara kandung kita, lebih luas lagi kepada saudara seiman kita, dan lebih luas lagi kepada semua orang untuk melihat bahwa kitalah orang-orang Kristen. Kalau dalam keluarga kita, karena kita saudara kandung. Kalau sama saudara seiman, karena kita sama-sama anak-anak Tuhan. Tapi lebih luas lagi kepada semua orang, supaya menjadi saksi yang baik. Kita ini adalah anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini kita bisa mengerti, dan dengan pertolongan Roh Kudus kita benar-benar melakukannya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa.